Halo pendengar dan pemirsa RRI Denpasar, jumpa lagi di podcast RRI Denpasar bersama saya Ida Ayu Putu Widya Indahsari. Kali ini kami akan berbincang dengan salah satu tokoh dan juga yang paling sering warawiri di televisi, di radio. Kita akan mengenal lebih dekat dan kita akan berbincang lebih deep lagi bersama dengan narasumber kita hari ini. Dan tentu podcast ini serangkaian dari Hari Radio ke-79 Radio Republik Indonesia. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kali ini. Sudah hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Bapak IGD Agus Astape, Esos SIKOM MM. Om Swastiastu, Pak Agus. Om Swastiastu, Dayu Indah, selamat. Dan pendengar, pemirsa juga terima kasih. Hari ini kita bertegur sapa dan salam sehat lalu untuk kita semua ya. Salam sehat. Terima kasih sudah hadir Pak Agus. Sama-sama sudah mengundang kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk kita bertegur sapa tentang berbagai hal, terutama berkaitan dengan dunia penyiaran yang ada di Bali. Siap. Dan hari ini kita masih di RRI Denpasar, pendengar, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube RRI Denpasar untuk menyimak beragam informasi, kemudian juga perbincangan kami pada kesempatan hari ini. Kita langsung saja kasih informasi kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Denpasar. Kalau Pak Agus Astape ini merupakan wartawan senior, betul Pak ya? Ya, jadi sesungguhnya gini, basic saya memang awalnya adalah lebih banyak bekerja sebagai jurnalis ya. Dulu jurnalis di Bali Post Group itu sejak tahun 99 sesungguhnya, tapi mulai dari menjadi penulis itu sejak tahun 93. Oke. Ya, jadi waktu itu sudah mulai kuliah, kemudian sambil kita menulis artikel-artikel, menulis di media bahasa yang waktu itu adalah salah satu koran terbesar di Bali itu ya. Kemudian terjun dan ya akhirnya terus berproses dan akhirnya memang aktif di dunia jurnalisme. Kemudian kita menjadi wartawan, bahkan saya akhirnya dikirim ke Jakarta sebagai wartawan politik dan saya bersyukur sekali sempat mengenyam menjadi wartawan peliput di kantor DPR RI waktu tahun 99 dan juga menjadi peliput di Istana Negara waktu itu presidennya adalah Presiden Gus Dur. Jadi hampir 2 tahun di situ dan nah ini pengalaman-pengalaman ini yang saya jadikan pelajaran dan akhirnya saya kembali ke Bali untuk ya mulai berkiprah, mulai kita juga berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di Bali. Oke, berarti dari penulis, kemudian wartawan, kemudian gimana ceritanya bridging sepak terjangnya dari seorang bisa dibilang yang di lapangan terus, kemudian terjun ke organisasi. Ya, kalau organisasi tentu saya sebetulnya dari kampus juga aktif sekali ya. Dulu waktu masih kuliah di Fakultas Teknik Universitas Udayana itu saya pernah menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa teknik sipil seluruh Udayana dan ke nasional juga pernah memimpin organisasi seperti itu. Kemudian di KNPI pernah, kemudian di beberapa organisasi. Nah dari situ kemudian ada jiwa menulis di koran apa ide-ide kita, kemudian kita tuangkan di koran sebagainya. Itulah yang membuat saya akhirnya terjun menjadi seorang jurnalis, karena kadang-kadang ide itu kalau tidak ditulis, tidak dituangkan, kemudian tidak dibaca oleh orang lain, kadang-kadang kan mereka tidak tahu kita pemikiran kita apa. Nah dari sana kemudian saya mungkin keterusan akhirnya menjadi jurnalis dan ya saya mengikuti proses itu terutama masa-masa reformasi tahun 98 waktu DPR RI dikepung itu ya. Nah saya kebetulan tugas di Jakarta, jadi bagaimana tragedi Semanggi, kemudian bagaimana kejadian-kejadian waktu itu Pak Habibie harus diturunkan, kemudian Gus Dur naik, Megawati juga tidak jadi presiden. Nah itu saya mengikuti proses itu di Jakarta. Jadi sebagai wartawan peliput waktu itu saya merasa banyak sekali dapat pengalaman dan penghargaan yang luar biasa pada masa-masa itu tahun 98, 99 itulah. Sampai akhirnya saya harus tinggal di Jakarta, ditugaskan di situ sekitar 6 tahunan dan berinteraksi dengan masyarakat di situ berkaitan dengan politik, dengan suasana keamanan di situ, dan sebelum akhirnya saya kembali ke Bali seperti itu.
itu kan fase-fase transisi Iya, Indonesia betul, ya betul, Pak betul, Agus. betul. Itu ada rasa takut gak menjadi seorang wartawan? Apalagi menulis ya, masuk Ya. ke media itu biasanya akan menjadi bumerang untuk diri sendiri waktu itu. Nah, waktu itu saya kan masih muda ya, belum menikah, itu sekitar mungkin 24-25 itu. Oh, Nah, oke. ketika tragedi Semanggi misalnya, saya ingat sekali ada di bawah juga ikut, salah satunya pernah ikut di belakang aparat TNI kalau tidak salah itu. Mereka perang, kemudian ada saling lempar batu, kemudian ada perang gas air mata itu. Ya saya sempat kena sedikit itu. Karena waktu itu jiwanya kita ingin dapatkan informasi yang pertama. Keponya tinggi gitu Pak harus ya. di lokasi itu. Jadi apa sih yang terjadi gitu ya. Padahal kalau kita sekarang pikir mungkin sudah umur gitu ya. Kalau pikir-pikir kok bisa begitu dulu ya. Coba kalau kita waktu itu tidak aman, tidak mengamankan diri, bisa tidak hadir lagi di sini sekarang kan gitu ya. Ya benar-benar. Sehingga saya berpikir ya sudahlah, itu pengalaman yang penting. Sama dengan ketika di kantor DPR itu, waktu DPR dikepung sebagainya itu, banyak sekali masyarakat mahasiswa di situ. Ya saya juga hadir di situ. Kita ikut merasakan bagaimana sebetulnya suasana pada saat itu ketika proses reformasi, dan syukur akhirnya selama proses reformasi ini berjalan dengan baik. Sekarang kita suasana sudah sangat damai, dan ya saya kadang-kadang kalau misalnya dengar suasana politik ada hal-hal yang rame sebenarnya, kita kadang-kadang kembali mudah-mudahan tidak seperti itu, karena waktu itu selain politik biaya ekonomi juga tinggi loh waktu itu, makanya kadang-kadang harga naik sebagainya. Ya kita menjadi agak hal-hal yang mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Ketika orang misalnya pejabat-pejabat negara kita sekarang berpikir, ayo kita ini dengan baik dan sebagainya, jangan sampai tragedi 98 terulang lagi, atau kejadian ekonomi pada saat itu terjadi. Ya memang kondisinya memang begitu waktu itu. Betul-betul membekas, kemudian juga kita tidak menginginkan kondisi serupa. Kalau bisa ya kita majulah terus, jangan lagi kita bicara ke belakang yang kondisi-kondisi yang seperti itu. Mungkin generasi milenial sekarang mungkin banyak yang belum atau tidak merasakan pada saat itu, hanya membaca, menonton di TV, sehingga kadang-kadang kan belum tahu suasananya seperti apa. Betul-betul. Kita masih bocil waktu itu Pak. Oh iya, ya kan? Karena masih 98-an ya. Masih 4-5 tahun masih TK. Jadi cuma ngelihat di TV apa sih rame-rame, ada ban yang dibakar, terus betul. juga reporter kayaknya semua turun ke jalan. Ya, termasuk itulah. Waktu itu di sini kan 99 ada kejadian yang dibakar, itu kan gedung yang di Lumintang, ada sebagainya di Buleleng ada. Saya waktu itu pas lagi di sidang MPR, waktu itu sedang bagaimana proses Pak Gus Dur jadi presiden, kemudian Megawati gagal. Nah, ketika Megawati mau jadi wakil presiden itulah saya waktu itu live dari sana, siaran di salah satu radio di sini agar masyarakat Bali tenang. Nah, waktu itu saya masih ingat Sekjen PDIP Pak Sucipto waktu itu adalah wakil ketua MPR, dia ngomong, tolong saya ingin ngomong dengan masyarakat Bali agar tenang, jangan, karena prosesnya masih berlangsung. Nah, akhirnya pada saat mungkin malam atau dini hari baru terpilih Ibu Megawati sebagai wakil presiden. Karena waktu itu harapan masyarakat waktu itu adalah bagaimana Ibu Megawati waktu itu jadi presiden, karena pemenang pemilu kan itu. Tapi ternyata tidak. Nah, itu yang menjadi kacau dan sebagainya, sehingga suasananya saya merasa diri waktu itu juga ikut berkontribusi, memberikan statement dari situ, dari Jakarta, siaran langsung di radio, dan masyarakat Bali diharapkan tenang waktu itu. Itulah peran salah satu media yang memang harus kita lakukan untuk turut menjaga keamanan di wilayah tersebut. Oke, pas banget lagi. Hari ini kita akan bahasnya satu, kekuatan media, kemudian perkembangannya. Berarti Pak Agus ini melihat bagaimana dari awalnya masyarakat itu hanya mengandalkan satu radio, kemudian berkembang ada televisi, lanjut juga sekarang ada over the top, ada media sosial, cukup banyak kita dapat suplai informasi yang cukup banyak sekarang. Selain bisa menenangkan masyarakat, tapi juga ributnya jadi ramai sekarang Pak ya. Ya, sesungguhnya kan kalau kita bicara soal radio ya, kita tahu radio itu lahir tanggal 11 September 1945. Ketika itu ada radio milik Jepang, Horokyushu namanya, itu bersiaran ketika Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, kemudian ketika Jepang diserang dan menyerah kepada tentara sekutu, itu pada 19 Agustus 1945 itu di stop ya, siaran itu di stop. Kemudian tidak ada lagi upaya-upaya informasi yang disampaikan oleh pemerintahan kala itu kepada masyarakatnya. Bagaimana kondisi negara sekarang dan bagaimana suasananya tidak terkontrol karena tidak ada informasi. Nah,
Nah kemudian dari 8 orang yang bekerja di Radio Horokyushu itu, kemudian dia berkumpul di bawah pimpinan Abdurrahman Saleh, kemudian mendirikanlah radio tanggal 11 September 1945. Nah radio inilah yang kemudian digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sekutu tadi. Nah ternyata apa? Berarti artinya radio itu penting sekali mulai dari masa perjuangan dulu. Nah, kemudian ada informasi-informasi. Nah, termasuk juga akhirnya muncul Hari Penyiaran Nasional tahun 1933 karena di Solo ada radio yang milik propaganda Belanda waktu itu adalah ketika memang untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Jadi jauh sebelumnya sudah ada hal-hal yang berkaitan dengan radio. Kemudian berkembang 62 menjadi ada TVRI dan sebagainya. Kemudian tahun 90 ada TV swasta. Ini artinya apa? Perkembangan teknologi, perkembangan penyiaran itu tidak bisa diingkari, penting sekali. Karena memang sangat penting, ada 4 peran sebetulnya di situ. Satu, perannya adalah sebagai media informasi. Yang kedua adalah sebagai media pendidikan. Yang ketiga adalah sebagai media hiburan. Yang keempat adalah kontrol perekat sosial serta pemersatu bangsa. Nah ini peran yang keempat ini penting terutama mungkin bagi RRI ya. Karena di ulang tahun yang ke-79 ini penting sekali bagaimana menjadi kontrol dan perekat sosial serta pemersatu bangsa. Apalagi sekarang di zaman digital teknologi banyak masuk. Ada over the top, jadi audiovisual berbasis internet yang gampang sekali masuk ke masyarakat. Itu kalau tidak disaring dengan baik tentu akan membuat negara ini berbahaya juga itu ya. Iya. Jadi ada penanaman ideologi yang salah misalnya langsung kepada masyarakat melalui gadget ke rumah masing-masing. Nah, RRI lah di situ perannya sebagai perekat dan kontrol sosial serta pemersatu bangsa. Momentum 79 tahun RRI atau mungkin hari radio ini penting dijadikan introspeksi bagi kita bahwa RRI tetap memiliki peranan yang sangat penting, baik peranan berupa sejarah, historis, kemudian psikologis dan juga sosiologis seperti itu. Oke, bisa ngejelasin gitu juga loh pendengar juga pemirsa luar biasa. Pak Agus, mungkin kita agak kembali ke sepak terjangnya Pak Agus sebelum nanti kita bahas tentang perkembangan media. Pak Agus, kalau saya berselancar di media sosial, saya googling Agus Astape KPID Bali gitu. Nah, yang muncul adalah Pak Agus Astape sebagai wartawan, kemudian Pak Agus Astape dengan link YouTube-nya. Ada judul lagu di situ. Oh, jadi penyanyi gitulah ya. Langsung di-spill. Itu gimana ceritanya Pak Agus? Itu sebetulnya kan hanya kebetulan ya. Sebetulnya begini, saya setelah jadi ketua KPID sering bersosialisasi dengan teman-teman radio, teman-teman masyarakat, literasi ke kampus-kampus, itu kan literasi ke sekolah-sekolah. Nah, kadang-kadang di akhir acara kan kita juga berpikir gimana caranya menghidupkan suasana agar pesan literasi kita bisa nyampe ke pendengar, ke pemirsa. Nah, caranya adalah diajak mereka untuk bergembira. Salah satunya adalah lagu. Saya mungkin terinspirasi oleh, terus terang aja, Ibu Putri Koster yang selama ini sangat seniman multitalenta. Beliau mampu dan akhirnya saya sering diajak beliau beberapa kali. Kita juga nyanyi. Nah, ketika nyanyi itu saya ngomong sama musisi, Pak De Arte dalam hal ini, tolong dibuatin lagu yang kira-kira bisa mengajak pemirsa bergoyang-goyang. Jadi saya bukan seorang penyanyi sesungguhnya, hanya sekedar penyampai saja kan. Ya, saya waktu itu dikasih lagu, belajar 2 hari, saya coba rekaman waktu itu perasaannya duk-duk gitu kan. Ini bisa nggak kita siar, bisa nggak kita nyanyi nih, orang bukan penyanyi kan. Nah, akhirnya, karena saya tahu, saya dulu pernah jadi wartawan musik sekitar tahun 91 sampai 93. Jadi saya tahu waktu itu proses rekaman seorang penyanyi Bali itu bisa 2-3 hari loh di studio. Karena begitu salah take ulang lagi, besoknya kalau mana moodnya kapan bagus ulang lagi. Ternyata sekarang berbeda. Saya begitu masuk take sekali, ulang sekali, take nggak ada setengah jam selesai lagu itu. Wah, canggih juga nih. Ternyata alat-alatnya sudah canggih sekarang. Beda. Sehingga tidak lagi seperti dulu kalau rekaman itu bisa 3 hari di studio, pulang lagi nanti biar moodnya bagus baru datang lagi. Waktu masa-masa mungkin maaf misalnya Yong Sagite gitu kan, Widi Widiana seperti itu. Saya pernah dulu meliput seperti itu. Jadi kalau sekarang itu yang membuat akhirnya begitu muncul lagu satu, ada lagi penyanyi atau mungkin musisi lain, Pak Agus ini ada lagu ini boleh dong dinyanyikan. Oh coba. Ya sudah akhirnya
Ya sekarang ada 5 lagu jadi. Wah, lumayan. Apa sih namanya mini albumnya Iya, Pak Agus? kalau dulu kan harus pakai album itu. Iya, Baru betul. keluar ininya kan harus 6 lagu atau 10 lagu. Sekarang kan satu lagu sudah bisa di-share di YouTube itu loh. Betul. Itu kelebihan digital sekarang. Makanya saya yang dulu saya pernah diskusi sama Pak Rosineng misalnya kemarin, Pak Gus nanti kalau udah lagunya 7 bikin album gitu. Terus kalau bikin album, bikin apa namanya DVD, siapa yang beli? Kan tidak ada yang beli sekarang. Sudah zamannya beda, gitu ya. Kalau satu lagunya sudah silakan. Sehingga kadang-kadang saya berpikir bisa juga kita nyanyi ya. Iya, langsung kan jadi bekan juga. Oh, Pak Agus yang sebagai penyanyi. Karena gitu. kadang-kadang begini, saya kan punya tim juga ya. Saya punya production house, sehingga mungkin itu yang membuat lebih mudah. Saya bikin lagu, nanti yang membuat video klipnya ya tim saya sendiri. Jadi kan minimal nggak bayar lah gitu kan. Kita talentnya aja kita bayar, modelnya. Kemudian kita siarkan di TV. Ya saya juga ada beberapa yang di TV dan sebagainya. Sehingga ternyata apa untuk membuat lagu tuh lumayan mahal sekarang gitu ya. Mungkin sekitar ya 10 juta sebelumnya habis kalau mau bikin itu dari musisi, dari video klip, kemudian dari promosi gitu. Tapi semua beberapa itu saya bisa cover karena memang kita ada tim. Jadi misalnya keluarga saya di ada anak-anak muda saya ada yang ayo kita bikin klip yuk. Nah, mereka kita ajak karena di tempat saya juga ada tempat latihan multimedia. Jadi saya juga ada yang banyak yang training di tempat saya untuk belajar anak-anak yang multimedia. Jadi sambil belajar, sambil juga kita berkarya. Sehingga saya selalu bilang sama anak-anak, berkarya tiada henti. Jadi berkreasi tiada henti. Terus berkarya. Sama ketika saya misalnya punya YouTube itu, saya kan tidak nyangka sampai sekarang hampir 44.000 yang subscribe itu ya. Nah, kadang-kadang kita juga berpikir, awalnya kita karya tanam. Kita upload terus. Karena saya berpikir jadilah generasi yang suka mengupload, bukan generasi yang suka mendownload. Nah, ketika suka mengupload berarti apa? Kita berkarya kan? Kali kalau mendownload ya kita nonton, download. Akhirnya download karya orang lain. Nah, ternyata dari mengupload itu ternyata subscribe ada banyak. Loh, kok dapat uang juga ternyata. Itu kan. Udah menghasilkan ya Pak ya. Ada juga ternyata itu dikelola oleh anak-anak saya semua itu. Jadi otomatis sebetulnya kita niatnya hanya untuk sekedar berkarya biar ada terdokumentasi gitu. Sehingga nanti seperti Mbak Dayunda tadi searching, begitu muncullah video saya apa, kegiatan saya semua muncul karena memang hanya itu yang kita bisa wariskan kepada generasi berikutnya seperti itu. Oke, mana lebih enak Pak Agus? Jadi wartawan, jadi yang punya media gitu ya, jadi penyanyi atau jadi ketua KPID? Banyak banget perannya nih pendengar, coba kita tanya nih. Bahkan jadi dosen juga ya. sekalian diborong. Gimana Pak? Sebetulnya gini ya, wartawan dan teman-teman jurnalis yang muda-muda ini harus gunakan kesempatan ini dengan baik ya. Dengan menjadi jurnalis itu kita punya relasi sangat luas sekali ya. Kita bisa masuk kemana-mana, kita bisa ketemu dengan berbagai lapisan masyarakat. Nah, dari relasi itulah kita akhirnya membangun diri kita, kompetensi kita, kemudian kita mau jadi apa ya. Saya terus terang saja sejak lama jadi jurnalis itu, mungkin beberapa tokoh-tokoh politik kadang-kadang kita kenal karena kita sering mewawancarai, sering ketemu, sehingga kadang-kadang ya memang sih nasib kita misalnya masih tetap aja jadi wartawan kan. Dulu teman-teman kita sudah jadi bupati, sudah jadi gubernur umpama kan. Tapi tidak apa-apa. Dari situ kita berteman, kemudian kita menjadi, termasuk saya menjadi dosen juga karena praktisi. Jadi seorang praktisi, saya sebetulnya bukan orang akademis yang berniat di situ, tapi begitu ini dicoba, Pak Agus kan punya pengalaman, ayo kita berbagi. Nah, ketemu dengan mahasiswa, dan saya ketemu dengan mahasiswa, enak sekali kita upgrade juga ilmu gitu ya. Karena kegiatan belajar yang terbaik itu adalah mengajar. Nah, jadi ketika saya belajar ketika saya mau ngajar, otomatis saya harus belajar buku dulu. Apa sih anak-anak muda sekarang kok begini polanya? Saya baca. Oh iya, walaupun saya punya pengalaman, tapi harus ada argumentasi di buku kan itu ya. Jadi saya ngajar beberapa kampus, misalnya ketemu dengan mahasiswa. Tapi saya juga bilang, ini kita berbagi loh, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Tapi Anda juga pasti akan jauh lebih mampu, lebih punya ilmu bagus ketika zamannya berbeda. Nah, saya sering belajar sama anak-anak saya di tempat saya sekarang bekerja. Dia misalnya contoh ya, seperti sekarang nih teman-teman di podcast. Ini alat-alatnya begini. Mungkin dulu saya tidak ketemu alat begini. Nah, sekarang saya lihat, ini saya belajar. Akhirnya saya belajar dari anak muda ini. Berarti ini termasuk misalnya kita ketika mengedit video.
oh ini pola editnya transisionalnya kok begini caranya, kok seni sekali, bikin TikTok. Kalau dulu saya kan nggak tahu yang begitu, saya belajar dari itu. Itulah artinya apa? Kita jangan pernah berhenti belajar, karena kita tidak pernah tahu kita mau kemana. Ya, nah, termasuk sekarang saya di ketua KPID, sehingga ketika saya diberikan kepercayaan ketua KPID, minimal saya memahami sekarang radio, TV. Karena saya pernah mengalami itu, termasuk di radio saya kan sering juga reportase radio dari Jakarta dulu kan, melalui salah satu radio yang dari sini, melalui tape yang kecil itu, jadi siaran langsung. Kemudian di Bali juga saya pernah siaran langsung dengan radio news yang terkenal di Jakarta. Dari sini saya melaporkan terus itu, sehingga ketika diberikan kepercayaan sekarang menjadi ketua KPD, jadi saya paling tidak paham. Oh misalnya kayak Mak Dayunda sekarang apa kira-kira anggap penyakitnya di radio nih, oh ini kurang gini kurang ini, saya tahu oh berarti gara-gara ini kira-kira gitu. Teman-teman juga begitu, oh ini kira-kira apa audionya atau kameranya ndak ini, ya saya paham. Jadi kira-kira begitu, sehingga penting sekali kita belajar dan kita tidak pernah tahu sampai di mana posisi kita nanti. Oke, itu tuh wejangan dari Pak Agus Astape yang sudah melalang buana, berarti usia berkarirnya kurang lebih sudah 30 tahun berarti Pak ya, dari penulis sampai sekarang. Ya, saya kan dari mahasiswa dulu sering aktif menulis itu ya. Ya mungkin sekarang udah setengah abad ya, kira-kira ya lumayan anak-anak sudah ini. Jadi cukup lama, sekitar 30 tahunan lah. Iya, bener ya kalkulasi saya ya. Betul, nah, betul. Karena Pak Agus kan bisa dibilang ya seumuran orang tua saya juga gitu. Kan artinya berarti saya tua sekali dong ya. Enggak, masih muda ya. Masih muda. Ternyata memang usia enggak bisa diingkari loh ya. Iya. Tinggal pakai skincare aja gampang kok nanti. Pak Agus gini, karena kan kalau kita nih yang muda-muda generasi millennials, Gen Z itu sekarang udah kritis-kritis gitu Pak ya. Kita selalu punya istilah, aduh ini gap generasinya jauh nih soal keilmuan, soal pengalaman. Kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan antar generasi soal pendapat nih Pak Agus. Pak Agus pernah mengalami itu nggak ketika muda, dan sekarang gimana bereaksi atau berinteraksi dengan generasi muda sekarang yang cepatnya kayaknya ya menyamai kecepatan cahaya, kayaknya cepat banget gitu. Ya, saya mengalami contoh misalnya soal lagu lah ya. Misalnya saya suka lagu begitu dengar anak saya lagunya ini lagu apa ini kok saya tidak pernah dengar. Tapi bagi anak saya tuh luar biasa. Lagu keren nih Pak, ini lagunya begini. Tapi saya kok tidak masuk di telinga ya. Enggak gitu Pak. Rasanya bukan isi listening gitu ya kira-kira. Tapi ternyata apa? Oh ternyata memang ada gap seperti dia. Sudahlah, berarti dia menikmati itu. Ya saya juga harus menikmati. Sehingga kita harus menyadari bahwa kita memang generasinya berbeda sekarang. Jadi saya mungkin generasi O lah seperti itu. Mereka generasi milenial semua. Ya biarkan mereka berkarya. Yang penting bagi anak-anak muda itu terus berkarya, gunakan kesempatan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, jangan hal negatif. Contoh paling real misalnya ya, sekarang kan ada misalnya orang bermain di Facebook, bagaimana ternyata ada Meta, ada menghasilkan uang, itu manfaatkan itu dengan baik, sehingga orang kadang-kadang tidak ngeh itu kok ini begini, jangan cari hal-hal yang negatif. Misalnya ketika bermain di YouTube, kalau misalnya dia menghasilkan AdSense atau keuangan itu ya bagus itu ya. Jadi menurut saya kemarin saya misalnya keliling ya ke kampus-kampus itu, salah satu kampus misalnya, saya lihat anak-anak muda membuat aksara Bali di komputer dan lain sebagainya. Kemudian dia sudah main game dengan menggunakan Bali itu. Itu kan luar biasa itu kemajuan teknologi. Ini penting. Jadi artinya apa? Kemajuan teknologi informasi ini gunakan dengan baik, seperti tadi katakan itu, jadilah generasi yang suka mengupload, suka memberikan karya kepada orang lain, biarkan waktu yang berproses. Kadang-kadang orang kan kelemahannya adalah cepat puas dan tidak pernah mau mengakui kalau dirinya memang ketika gagal langsung hilang. Jangan pernah menyerah, karena ketika misalnya gagal sekali, kemudian siapa tahu mungkin bidang lain gitu ya, bidang lain sama dengan kita berkarya, orang berpikir, orang protes loh, orang komen jelek-jelek sekali, tidak apa-apa. Nah, memang hidup ini kan harus ada baik buruk, ada komen, ada yang negatif, positif. Kalau tidak dikomen begitu, kita tidak akan termotivasi. Saya tidak pernah mau menyerah begitu. Biarkan kita fokus pada prinsip kita, kemana kita, pokoknya ini orang berkomentar, sehingga kadang-kadang kalau kita misalnya agak kesel, kalau memang begitu, coba aja Anda buat seperti itu. Berarti kadang-kadang ketika ditanya begitu, karena umumnya mereka tidak bisa.
Nah itu ya, oh mereka ternyata tidak bisa. Saya tunggu loh. Saya di YouTube beberapa kali komen seperti itu misalnya. Ini kalau bisa begini loh, ini kenapa kok harus begini. Oke deh Karyana, saya tunggu deh. Kira-kira seminggu saya tunggu Karyana yang kira-kira sesuai dengan yang Anda mau gitu ya. Tapi enggak ada juga karyanya itu ya. Nah berarti apa artinya? Artinya kita terus berkarya, jangan pernah berhenti, tapi itu jadikan sebagai pegangan. Oh kira-kira kalau saya berkomentar ini, harus saya membuat karya ini, pasti akan begini. Nah kalau kita selalu berpikir, jangan dah nanti komen orang lain negatif, ya kita berhenti, tidak akan pernah berkarya. Nah ketika kita berhenti, tidak pernah berkarya, habislah sudah kita. Sehingga kita jangan pernah berhenti dan terus berkarya dan gunakan kesempatan ini, kemajuan teknologi informasi ini untuk hal-hal yang positif, untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang terpenting sekarang juga adalah trust, kepercayaan. Ketika kita menjaga kepercayaan pada orang lain, itu akan sangat modal yang penting. Dan ketika modal kepercayaan itu penting, mungkin orang akan berpikir uang adalah yang pertama modalnya. Enggak, bagi saya enggak. Saya tidak nyangka misalnya dulu enggak punya alat-alat begini misalnya, tapi pelan-pelan akhirnya kok bisa ngumpulin alat-alat seperti ini. Berarti ini apa? Karena kepercayaan orang terhadap karya-karya kita seperti itu. Oke, luar biasa. Banyak nih poin-poin yang bisa disimak oleh pendengar RRI. Lintas generasi, kayaknya mudah dipahami dan itu membuktikan kalau Pak Agus memang betul-betul menyelami setiap profesi yang diseriusin gitu ya selama 30 tahun terakhir ini. Dan Pak Agus, ini sedikit soal RRI. Kalau sekarang RRI menjadi radio pemerintah begitu dan terus berusaha menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Kami punya aplikasi, kamu punya website dan juga bisa streaming. Pendengar bisa mendengarkan RRI dari mana saja begitu. Dan apakah media-media sekarang termasuk RRI itu sudah bisa memanfaatkan teknologi kah? Apa kita sudah maksimal? Apa memang masih bisa push the limit lagi, Pak Agus? Sesungguhnya kalau kita memang mau maju, ada 4 hal yang harus dicermati oleh teman-teman di media penyiaran termasuk RRI ya. Yang pertama adalah kita selalu meningkatkan kompetensi diri. Kompetensi diri itu tentu berkaitan dengan SDM. Upgrade terus gitu ya, upgrade. Orang kan kadang-kadang berpikir, maaf misalnya RRI atau mungkin TVRI, orang berpikir oh ini jadul. Hilangkan kesan itu. Saya makanya setiap sekarang datang ke TVRI, ke RRI, anak-anak muda semua ini, kok keren nih. Nah, saya pasti salut. Sehingga apa? Harapan saya besar sekali dengan adanya upgrade SDM itu, minimal dia akan mampu mengantisipasi kondisi milenial. Sehingga orang-orang yang dulu mungkin tidak suka mendengar radio, tidak suka nonton TV, mulai sekarang tertarik. Karena apa? Memang SDM-nya sudah mulai terupgrade. Yang kedua adalah konten. Nah, ketika kita bicara konten, harus dengan konten yang memang betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Ya mungkin kontennya ada yang dulu, mungkin ada yang berkaitan dengan budaya sebagainya. Kita harus padukan semua. Karena semua unsur lapisan masyarakat mendengarkan RRI. Misalnya yang budaya silakan, yang anak muda silakan. Ini kan saya lihat di RRI misalnya ada 4 channel ya, 4 pro itu seperti itu kan. Ini sudah luar biasa. Nah yang ketiga kita harus meningkatkan infrastruktur. Nah alat-alat ya. Jangan sampai nanti kadang-kadang saya misalnya sekarang agak ketat misalnya di KPID. Ketika ada salah satu TV mati, Pak mati alatnya rusak. Nggak perlu ada alasan alat rusak, harus perbaiki gitu. Caranya perbaiki apa? Ya komunikasi dengan pusat dan sebagainya. Kalau misalnya selalu alatnya rusak sebagainya, mungkin alatnya nggak cukup, itu kan sudah ketinggalan. Berarti sudah jauh ditinggal oleh yang lain. Nah yang keempat yang perlu dijaga adalah konvergensi. Nah seperti sekarang, nih RRI sudah mulai kita siaran melalui radio, siaran melalui channel TV sebagainya, audio visual, sehingga ini namanya audio visual berbasis internet gitu ya. Sehingga yang disebut dengan OTT, over the top. Kalau ini dilakukan, nah teman-teman misalnya di Bandung bisa nonton kan. Saya makanya beberapa kali kan waktu live di RRI sini, ternyata dari Bandung nelpon saya, bener nggak dari Bandung ini lah. Ternyata dia memang dengar streaming kan itu ya. Nah, sama dengan saya di Singaraja, saya bisa dengar radio di Singaraja dari sini. Saya sering tegur, oh tuh kok siarannya begini ya. Sampai dia heran, lupa Pak Ketua KPD kok denger juga. Saya dengar kadang-kadang gitu ya. Karena ternyata lebih mudah sekarang gitu ya, lebih mudah. Jadi konvergensi itu penting, sehingga 4 hal ini perlu dilakukan. Dan radio menurut saya di tengah era digital nih jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati, karena kalau berkecil hati berarti tidak akan berkembang ya. Kalau misalnya sekarang terus dilakukan upgrade kompetensi, kemudian konvergensi di TV digital atau mungkin di audio digital, ya semua akan bisa bagus.
dan yang penting juga konten-kontennya seperti itu. Konten-konten. Terima kasih Pak Agus. Dan sebelum menutup dari podcast kesempatan hari ini, ada yang ingin disampaikan nggak ke RRI jelang 79 tahun Radio Republik Indonesia? Silakan Pak Agus. Baik, kami dari KPID Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-79 untuk Hari Radio. Teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Karena radio itu selalu berfungsi untuk media informasi, media pendidikan, media hiburan, kontrol dan perkat sosial, serta pemersatu bangsa. Jaya selalu RRI. Baik, terima kasih Pak Agus Hastapa sudah hadir di RRI Denpasar dan juga sudah memberikan inspirasi kepada pendengar dan pemirsa RRI Denpasar. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak Agus ya. Terima kasih Mbak Dayu, terima kasih. Baik, dan itu dia podcast RRI Denpasar hari ini. Pendengar dan juga pemirsa RRI Denpasar, jangan lupa subscribe YouTube RRI Denpasar. Dengarkan RRI Denpasar dari mana saja, dari satu aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Saya Ida Ayu Putu Widya Indasari mengucapkan terima kasih. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.